Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan apa itu tentang APAR atau alat pemadam api ringan. APAR merupakan salah satu peralatan keselamatan yang sangat penting karena digunakan untuk memadamkan kebakaran pada tahap awal sebelum api menjadi lebih besar dan sulit dikendalikan. APAR sendiri adalah alat pemadam api yang berbentuk tabung yang berisi bahan kimia yang ringan dan mudah dijinjing atau mudah dibawa dan juga mudah dioperasikan oleh satu orang berukuran eh, kecil hingga lebih dewasa. Adapun klasifikasi dari kebakaran yang membutuhkan pengendalian dengan menggunakan APAR, yaitu ada pada 4 kelas, kelas A, B, C, dan D. Apa saja sih? Jadi kelas A itu berisikan kebakaran yang berisikan benda padat, kecuali logam ya. Terus ada kelas B yang kebakaran pada benda cair seperti minyak tanah, minyak BBM ataupun lain-lain sebagainya. Lalu ada kelas C, kebakaran yang pada peralatan listrik. Terakhir ada kelas D yang diklasifikasikan sebagai kebakaran pada benda logam. Adapun jenis-jenis isi dari tabung APAR antara lain yang berisikan air, terus ada yang berisi busa, kemudian ada yang berisi dry powder, adapun yang berisi CO2, dan juga ada yang berisikan gas halon. APAR yang bermedia air ya adalah tabung APAR yang berisikan air tawar sebanyak kapasitas tabung. Kemudian diberi dorongan N2 atau cartridge lalu dengan dipompa secara manual. Selanjutnya ada APAR yang bermedia powder. Ini merupakan tabung APAR yang diisi powder kemudian ditekan dengan N2 atau cartridge. Powder kimia yang reguler adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran yang kelas A, B, dan C. Powder kimia yang multipurpose adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran A, B, dan C. Selanjutnya ada jenis dry chemical powder. Prinsip pemadamannya yang pertama ada isolasi powder yang kimia secara fisik. Yang kedua menutupi api dan memutuskan oksigen. Selanjutnya ada APAR yang memediakan busa atau foam. Ini merupakan tabung APAR yang berisikan larutan kimia yang diberikan tekanan dengan N2 atau sistem cartridge yang dengan sistem pencampuran dua kimia yang berbentuk gelembung busa di dalamnya yang bermuatan CO2 sebagai pendorong. Lalu ada kemampuan pemadaman kelas A dan B. Yang ketiga foam yang menutup benda dan mendinginkan. Dua cara membentuknya adalah yang pertama busa kimia, busa yang terjadi karena bercampurnya aluminium fosfat dan sodium karbonat. Selanjutnya ada dua busa mekanik, busa yang terjadi karena adanya proses mekanis, yaitu berupa campuran dari liquid. Selanjutnya adalah APAR CO2 yang CO2 ini dipakai untuk memadamkan kebakaran karena mempunyai keuntungan seperti mudah menyebar ke seluruh area kebakaran, tidak menghantarkan listrik, dan juga tidak meninggalkan residu. Selanjutnya ada APAR isi gas halon. Gas halon ini merupakan liquid streaming agent dengan N2 sebagai pepelannya. Mempunyai kelebihan seperti tidak meninggalkan residu. Berat jenis halon sangat ringan hingga sangat berat, 5 kali lebih berat dari udara. Tidak menghantarkan listrik, dapat memadamkan kebakaran kelas B dan C. Adapun cara-cara pengoperasian dari APAR biasanya disebut dengan PAS, pull, aim, squeeze, and sweep. Pull artinya menarik tuas pada APAR, aim artinya mengarahkan ke arah api, lalu squeeze atau menekan tuas ataupun trigger pada APAR. Yang terakhir adalah sweep, ialah untuk menyemburkan ke segala arah api. Pastikan selalu menjaga jarak aman saat menggunakan APAR dan perhatikan arah angin agar media
pemadam bekerja secara efektif. Sebagai langkah pencegahan, setiap orang perlu mengetahui lokasi APAR terdekat serta penggunaannya. Dengan pengetahuan yang tepat, kita dapat bertindak secara cepat saat terjadi kebakaran dan meminimalkan risiko kerugian maupun korban. Sekian penjelasan mengenai APAR, semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.